Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah hingga hari ini adalah satu titipan yang kelak bisa kita pertanggungjawabkan ketika kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu kisah. Yang kisah ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini terdapat dalam kitab Usudul Ghabah jilid 6 halaman 260. Kisah ini berkaitan dengan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Malik. Dikatakan sahabat Rasul berarti memenuhi kriteria. Yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah, kemudian hidup di zaman Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Mu'allib ini penduduk Madinah dari golongan Ansor, profesinya pedagang. Beliau ini dikenal sebagai sosok pribadi yang warok, ahli ibadah, tawadhu, insyaallah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Abu Mu'allib ini dalam perjalanan niaganya melewati satu jalan yang sunyi, kemudian dihampiri oleh perampok bertopeng dengan membawa senjata. Kata si perampok, "Turunkan semua harta yang ada padamu dan aku akan membunuh." Kata Abu Mu'allib, "Kalau kau mau hartaku, ambillah. Tak perlu kau membunuh." Tapi kata perampok, "Tidak, aku ingin membunuhmu, mengambil hartamu dan membunuhmu." Kata Abu Mu'allib, "Kalaupun kau ingin membunuhku, izinkan aku sholat sebentar, hanya 4 rakaat." Kata perampok, "Sholatlah sesuka kau sholat." Sholatlah Abu Mu'allib. Dia berwudu, kemudian dia sholat. Pada rakaat yang keempat, pada sujud yang terakhir, disinilah beliau berdoa. Dan doa ini dikenal istilahnya dengan doa yang menggetarkan pintu langit. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa yang sholat, siapa yang berwudu, kemudian dia sholat 4 rakaat, kemudian dia membaca doa ini, insya Allah doanya akan dikabulkan, baik dia dalam keadaan terdesak maupun tidak. Ini doa. Begitu dia pada sujud yang terakhir, rakaat keempat dia doa, "Ya Allah ya Wadud." Tapi ini doa qalbiyah, tidak dia lafazkan. Qalbiyah, hati. "Ya Allah ya Wadud, ya Zal Arsyil Majid, ya Fa'alun lima yurid." Ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha penyayang, ya Zal Arsyil Majid, yang maha menguasai arsy yang agung, ya Fa'alun lima yurid, yang berkuasa melakukan sekehendaknya. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram. Aku meminta kepadamu ya Rabb dengan
kekuasaanmu yang tidak pernah binasa. Wa mulkukal ladzi la yudham, dan dengan kerajaanmu yang tidak pernah aniaya. Wa binurikal ladzi mala'al kana arsyik, dan dengan cahayamu, dengan nurmu yang memenuhi tiang-tiang aras. Antakfiyani syarra hadzal nisri, cukupkanlah dia dari kejahatan penjahat. Dengan kata lain, ya Allah, tunjukkan pada penjahat ini bahwa aku cukup terlindungi olehmu, cukup terproteksi olehmu, terperhatikan olehmu. Ya Mughis, wahai Zat yang Maha Menolong, aghisni, tolonglah aku. 3 kali ulang dia baca doa ini, kata Anas bin Malik. Nah, ketika dia sudah 3 kali membaca doa ini, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang gagah, menunggang kuda, membawa tombak di tangannya, kemudian menghampiri penjahat ini tadi. Oleh penjahat ini karena dia merasa pula hebat, dihadangnya. Begitu berhadapan, ditusukkanlah tombak ini kepada si penjahat. Tewaslah dia di situ. Selesai sholat, penduduk, maksud saya yang datang dari kejauhan tadi, menghampiri Abu Mu'alib, dia katakan bangkitlah Abu Mu'alib. Kemudian Abu Mu'alib bertanya, siapa Anda? Allah telah menyelamatkanku pada hari ini dengan kehadiran. Ini bahasa tauhid. Allah telah menyelamatkanku pada hari ini dengan kehadiran. Berarti yang menolong Allah. Kehadiran ini hanya wasilah. Kemudian yang datang ini mengatakan, saya adalah malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika kamu membaca doamu yang pertama kali, saya mendengar pintu-pintu langit bergetar. Pintu-pintu langit bergetar. Bukan cuma 1 pintu, tapi banyak pintu. Kita pahami dari sejarah Isra wal Mi'raj, sekurang-kurangnya ada 7 lapisan langit. Jadi wajar disebut dengan pintu-pintu langit. Banyak. Kemudian ketika kamu membaca doamu yang kedua, saya mendengar bergemuruh suara penduduk langit mengaminkan doa. Kemudian ketika kamu membaca doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang dalam keadaan kesulitan memohon pertolongan. Maka aku meminta izin kepada Allah untuk membunuh penjahat ini. Dan Allah mengizinkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan di sini. Yang menarik adalah kenapa seorang Abu Mu'alib doanya sampai menggetarkan pintu langit. Kenapa seorang Abu Mu'alib doanya sampai diaminkan oleh penduduk langit sehingga kedengaran suara gemuruh? Berarti banyak penduduk langit yang mengaminkan doa beliau. Kenapa sampai seorang Abu Mu'alib ketika dia berdoa minta tolong, Allah kirimkan malaikat dari langit yang keempat sebagai jalan untuk menolong? Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya memahami ada beberapa hal dari Abu Mu'alib, dari kalimat-kalimat yang dia doakan. Pertama, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 110, sebagaimana yang kita baca di awal tadi. Qul ud'u Allah
awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ini Allah perintahkan kepada Muhammad, kalau berdoa panggil Allah, ud'u Allah. Awid'ur rahman atau panggil ar-rahman yang maha penyayang. Yang mana satu pun kamu panggil silahkan. Falahul asmaul husna, karena bagi Allah itu ada nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Jadi Abu Mu'allib tadi menyesuaikan doanya dengan ini. Ya Mughis, yang maha penolong, tolonglah. Kemudian kita lihat dari kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Abu Mu'allib. Kita memahami bahwa Abu Mu'allib ini bukan hanya sekadar kenal dengan Allah, tapi kenal dekat. Dengan kata lain, dia akrab dengan Allah. Sehingga dia tahu betul berbagai macam persoalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa ini kita memperhatikan sekurang-kurangnya Abu Mu'allib ini dia memahami, dia mengenal ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi asma, zat, sifat dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Wadud, ya Allah yang maha penyayang. Ini kan asma sekaligus sifat. Memang Al-Wadud bahagian dari asma Allah, tapi penyayang itu adalah sifat Allah. Ya Zal Arsyil Majid, yang menguasai aras yang agung. Ini af'al, perbuatan Allah menguasai. Tapi dia juga sudah bermakrifat dengan af'al Allah. Ya fa'alul lima yurid, yang bisa melakukan apa saja sekehendaknya. Ini lebih jelas tentang tauhid af'al. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram. Aku bermohon kepadamu, aku meminta kepadamu dengan kekuasaanmu yang tidak pernah binasa. Dia kenal betul dengan kekuasaan Allah yang tidak akan pernah binasa. Kalau kita minta tolong sama pejabat, bilanglah, barangkali di tingkat daerah ada bupati, ada kapolres, tapi habis masa jabatannya, hilanglah kekuasaannya sampai di sini. Kalaupun ada di tingkat provinsi, wilayah, gubernur, kapolda, habis masa jabatannya, hilanglah kekuasaan sampai di sini. Atau seorang presiden sekalipun hanya bisa berkuasa ketika jabatan masih ada padanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka dia meminta kepada Allah zat yang tidak akan pernah binasa, kekuasaannya yang tidak punya masa bakti. Dia kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadangkala kita manusia ini ketika diberikan amanah, kekuasaan, kadang-kadang timbul rasa memiliki. Seolah-olah kalau sudah jadi pejabat setempat, kitalah penguasa lokasi, kitalah penguasa wilayah. Padahal hanya titipan. Kembali kepada doa Abu Mu'allib tadi. Wa mulkukal ladzi la yuram, dan aku meminta kepadamu dengan kerajaanmu yang tidak akan pernah punah. Kemudian wa binurin kallazi mala'arkana arsy, aku memohon kepadamu dengan cahayamu yang memenuhi tiang-tiang arsy. Jadi Abu Mu'allib ini kenal dengan asma, kenal dengan af'al, kenal dengan sifat. Dia bermakrifat dengan Allah
Bukan hanya sekadar persoalan-persoalan yang ada di dunia, tapi bahkan urusan langit, urusan aras. Seolah-olah dia melihat bahwasanya cahaya-cahaya Allah memenuhi tiang aras. Masya Allah. Begitu akrabnya dia dengan Allah. Ini barangkali yang harus kita pelajari Bapak dan Ibu. Tidak tertutup kemungkinan selama ini doa kita kurang terperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita kenal dengan Allah hanya sekedar kenal, mungkin hanya baru kenal namanya, tidak mengerti akan sifat. Atau kita sudah tahu tentang sifat Allah, tapi hati kita tidak terbuka untuk itu. Kita tahu bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berhak untuk mengatur segala sesuatunya, Allah yang Maha memiliki. Akan tetapi kadangkala kita makhluk yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kurang memahami itu. Kemudian antakfiyani syarra hadzal lisi. Tunjukkan kepada penjahat ini ya Allah bahwasanya aku cukup terlindungi oleh. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dia sangat optimis sekali bahwasanya dia pasti dilindungi, dia pasti ditolong, dia pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 kali dia baca doa. Ya Mughis aghithni, ya Allah tolonglah. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita baca ada seorang guru besar ahli tauhid, juga ahli sufi, juga ahli tafsir, Imam Al-Qusairi. Ini juga bermadzhab Syafi'i Asy'ariyah. Beliau ada menulis di dalam kitab Asmaul Husna dan Fadilah bahwa ada 5 tingkatan orang bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermakrifat, ada orang mengenal Allah itu, tapi hanya sekadar pada tingkat awam atau muqtadi. Dia mengenal Allah hanya dari dalil-dalil yang dibaca, kemudian dibaca terjemahnya atau tafsirnya. Ini yang awam atau yang muqtadi. Kemudian kelompok yang kedua disebut dengan al-uqala. Al-uqala ini adalah orang yang bermakrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sentuhan sains, ilmu pengetahuan. Kemudian ada kelompok yang ketiga, orang bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala dia pada tingkat ulama. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga keilmuan agamanya sangat mumpuni. Kemudian ada pada tingkat berikutnya disebut sebagai al-mutayyim. Mutayyim ini para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak perlu banyak argumentasi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada cinta yang membahana di dalam hatinya kepada Allah. Kemudian tingkat yang kelima disebut sebagai muhibbun. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keempat tadi, ini sifatnya masih dia yang mencintai. Tapi kalau yang kelima, dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pikir inilah posisi daripada Abu Mu'allim ini. Dia sudah masuk pada kelompok orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, mari sama-sama kita pahami riwayat ini. Mari sama-sama kita belajar mengenal Allah lebih dekat, supaya kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati dari segala kesombongan dan keangkuhan. Rasa memiliki, tanamkan rasa dititipkan, supaya kita senantiasa teringat akan pertanggungjawaban bahwa suatu ketika kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.